Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percakapan coaching dengan teman sejawat. Nah, di sini saya akan menggunakan alur tireta, yaitu yang pertama tujuan, identitas, reaksi dan tanggung jawab. Nah, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Fitri Sawitri. Apakah Ibu Fitri Sawitri tersebut ada permasalahan yang harus dipecahkan permasalahan ini? Mbak, Waalaikumsalam. Ibu Fitri, gimana Bu kabarnya? alhamdulillah Pak, baik. Tumben sini Bu, apakah ada yang ingin disampaikan pada pagi hari ini? Iya Pak, ini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan mengenai hambatan belajar di kelas. Oh iya. Kebetulan kan saya ngajak 2 kelas ya Pak, kelas 1 dan kelas 2. Di antara 2 kelas itu ada beberapa hambatan belajar di beberapa anak ya Pak ya. Oh iya. Terutama yang bikin sorotan saya itu di kelas 1 Pak. Iya. Betul kan, ini sudah menginjak bulan Mei. Jadi ada 1 bulan lagi yang harus saya persiapan untuk anak-anak naik kelas 2 gitu. Nah, di beberapa anak tersebut saya sudah kelompokkan ya Pak. Kelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan belajarnya. Kalau baik tidak Pak kalau misalkan saya mengelompokkan anak menurut kemampuan sarjana. Karena ini Pak, dari 24 anak ini kalau saya lihat kemampuan calisung itu ya berbeda-beda. Dan kalau dilihat juga anak yang kemampuan calisungnya rendah, ternyata penangkapan dalam pembelajaran sehari-harinya pun ya rendah juga gitu Pak. Nah, beberapa kelompok itu kebetulan ada 1 anak yang saya kira itu termasuk ABK Pak. Karena dari segi usia anak itu tahun ini sudah 9 tahun Pak. Dan dari segi berbicaranya belum jelas, kemudian kemampuan menulisnya juga, membacanya juga, berhitung apalagi gitu. Ya bisa dibilang 1 anak itu namanya Nafis ya Pak. Namanya Nafis, dan itu saya sendiri sih belum menilai atau menilai si anak itu apakah termasuk APK jenis apa gitu Pak ya. Karena kan untuk itu harus dilakukan oleh ahlinya ya Pak. Cuman saya sudah komunikasikan dengan orang tuanya, dengan mamahnya. Sudah dipanggil 2-3 kali Pak. Tapi mohon maaf Bapak, apakah benar tidak kalau saya mengusulkan kepada mamahnya untuk melakukan tes IQ, dan bahkan saya pernah gini, mohon maaf ya Pak ya, saya bilang apakah tidak sebaiknya untuk Nafis ini kita masukkan ke SLB gitu Pak ya, karena kalau dipertahankan di sini takutnya si anak ini ya Nafis ini kebutuhannya tidak terpenuhi kalau di sini Pak. Nah itu mungkin salah satunya Pak. Gimana kira-kira tanggapan Bapak? Ini apa yang Ibu sampaikan masalah siswa itu ya dalam hambatan belajar ini sangat menarik sekali. Dari tadi saya dengarkan ini kan memang kewajiban kita itu ya sebagai seorang guru untuk mendidik ke dalam yang lebih baik. Nah, tadi yang Ibu sampaikan itu hambatan belajar. Hambatan belajar tersebut kan Ibu katakan namanya anak itu kan kemampuannya beraneka ragam gitu ya, berbeda-beda. Tentunya dalam hal itu kita bisa menggunakan metode gitu ya, menggunakan metode belajar secara berkelompok tentunya ya, berkelompok, membedakan cara belajarnya, apakah cara belajar tersebut itu antara penyampaiannya atau memberikan tugas secara secara rendah, sedang dan tinggi gitu ya. Nah ini
ini tadi ada temuan gitu ya, ada temuan seorang siswa itu ada yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus gitu ya, berkebutuhan khusus. Tentunya berkebutuhan khusus tersebut kita sebagai guru harus memperlakukan siswa tersebut ke dalam metode kebutuhan khusus juga gitu. Nah, akan tetapi seorang siswa tersebut kan kita di kurikulum sekarang ini, yaitu kurikulum merdeka tentunya, bukan berarti si siswa eh, dimasukkan kemana, akan tetapi ini berkewajiban ya, kan kita SD negeri juga bisa gitu ya, bisa menerima siswa tersebut dan membimbingnya secara metode khusus mungkin. Nah, Ibu ini kan tadi yang dikatakan Ibu itu kelainan dalam pembelajaran. Nah, apa yang Ibu inginkan gitu dari pembelajaran, juga harapan ya, harapan yang Ibu inginkan kepada anak-anak tersebut ini bagaimana gitu. Bapak terima kasih ya Pak ya tadi tanggapannya, dan ya sih Pak, alhamdulillah tadi sebenarnya saya tidak ingat Pak ya soal kurikulum yang nanti akan kita laksanakan di tahun depan. Iya, ternyata memang memasukkan anak ke SLB bukan solusi ya Pak, karena kan di kurikulum 2017 ada pembelajaran berdiferensiasi. Berarti mungkin untuk saya sendiri harus lebih banyak belajar lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Dan kalau harapan, ya harapannya sih karena tadi ada beberapa anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu kayak ya harapannya sih saya ingin supaya anak-anak itu ya mendapatkan pelayanan sesuai dengan kemampuan kebutuhannya masing-masing gitu, supaya dapat si kompetensi dasarnya itu dapat tercapai gitu. Dan yang pasti dari segi sarana prasarana sih Pak, yang pastinya harus kita sama-sama tingkatkan gitu ya. Dan kalau dilihat dari segi ruangan pun sepertinya sangat mempengaruhi ya Pak ya, karena kan kita siswanya lumayan dan ruangannya sedikit, jadi mungkin agak mempengaruhi juga ya Pak ya. Itu sih mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan fasilitas yang bagus sih Pak dari segi ruangan dan alat-alatnya juga. Nah, betul Bu, itu harapan yang bisa diinginkan oleh seorang guru gitu ya. Nah, kita dari persoalan tersebut kan kita harus diidentifikasi dulu ya, harus diidentifikasi dulu. Nah, tadi yang Ibu ceritakan ya, identifikasi itu ciri-ciri ya, ciri-ciri itu tentunya ini yang pertama yang Ibu katakan tadi, ruangan gitu ya. Ruangan sangat mempengaruhi sekali dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya yaitu masalah sarana prasarana gitu ya, itu kan sangat menunjang sekali dalam pembelajaran gitu. Nah, terus yang lainnya ini masalah fasilitas ya, fasilitas baik itu fasilitas pembelajaran pada anak, juga fasilitas yang ada di sekolah. Nah, ini tentunya yang membuat Ibu untuk melakukan seperti itu harusnya ada dukungan gitu ya, ada dukungan dari baik itu dari sekolah maupun orang tua. Nah, apa yang Ibu bisa lakukan gitu ya, tindakan apa gitu dari situasi yang barusan Ibu ceritakan? Untuk saat ini paling karena waktu yang cukup mendesak Pak ya,
karena kan 1 bulan lagi kita sudah mempersiapkan untuk ujian. Paling ya menjalin komunikasi lagi dengan orang tua, meminta bantuannya di rumah mungkin Pak ya, dengan memberikan tidak hanya menyampaikan tolong dibantu di rumah, tapi saya pun akan memberikan bahan-bahan belajar untuk anak tersebut, terutama untuk anak-anak yang masih memiliki hambatan besar dalam belajarnya. Itu mungkin Bapak. Jadi ya betul sekali Bu. Jadi terus kepinginnya idealnya seperti apa gitu dalam pembelajaran tersebut? Ya idealnya sih dari segi ruangan ya Pak ya, biar ruangannya memadai, pencahayaannya, alat-alat peraganya juga sama, bukunya tersedia. Kebetulan kita bukunya pun bisa dibilang 1 untuk berdua atau 1 untuk bertiga gitu Pak ya. Yang mudah-mudahan untuk depannya dari segi buku pun anak-anak mendapatkan 1 orang 1 buku gitu Pak ya. Nah kemudian itu ya idealnya mungkin seperti itu Pak ya. Dan terlebih lagi dari itu ya mungkin dari segi saya sendiri bisa lebih meningkatkan kualitas saya gitu Pak ya. Lebih banyak belajar lagi terutama dalam menghadapi anak-anak yang memiliki hambatan belajar seperti itu. Iya betul Bu. Betul sekali. Nah ini di sini kan tentunya dari harapan ibu, terus cara pembelajaran yang harus dilakukan, terus keadaan murid di sini tentunya kepikiran gitu ya, kepikiran kita sebagai guru gitu. Apa yang kepikiran apa yang membuat ibu tidak melupakan gitu, terpikiran terus dalam pembelajaran di kelas. Apa ya Pak, paling menjadi pikiran saya itu dia bagaimana caranya supaya anak yang satu itu sih Pak yang menjadi anak yang tadi yang saya bilang yang ada 1 anak yang saya pikir itu ABK, itu yang menjadi beban pikiran saya gitu. Karena untuk anak-anak yang lain seperti yang belum lancar membaca itu sih insya Allah oleh waktu dan latihan pun baik di sekolah maupun di rumah pasti bisa teratasi gitu ya. Cuman yang menjadi pikiran saya saat ini ya bagaimana caranya menjadikan anak yang itu dapat kita bisa mendapatkan solusinya bersama gitu, bagaimana mengatasi anak tersebut. Ya tadi Pak ya betul bahwa memasukkan anak tersebut ke SLB bukan solusinya, tapi bagaimana caranya supaya pembelajaran di sekolah, di kelas dapat walaupun hanya sedikit membantu anak tersebut untuk dapat melayani gitu Pak. Itu. Ya betul sekali Bu. Jadi itu ya yang kita kepikiran terus ya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah yang dari keadaan murid seperti itu yang akan dilakukan oleh ibu seperti apa gitu? Ya tadi mungkin Pak seperti yang sudah saya bilang bahwa saat ini yang perlu saya lakukan adalah kembali menetapkan beberapa metode untuk mengatasi, untuk fokus dulu mungkin ya, fokus dulu ke anak yang memiliki hambatan itu gitu ya. Mungkin seperti melebihkan jam belajar, kemudian memberikan tugas tambahan di luar anak-anak yang lain, baik itu tugas yang dibawa ke rumah ataupun tugas-tugas yang dilakukan atau dikerjakan sehabis pulang sekolah dengan saya gitu ya. Nah, jadi dari apa yang ibu bisa lakukan dengan keadaan murid seperti itu, dengan situasi fasilitas dan sarana, nah tentunya apakah yang bisa saya bantu untuk mengatasi murid seperti itu, Bu? Nah, paling saya minta tolong kalau untuk saran mungkin berjalan dulu saja dengan yang sudah biasanya gitu ya. Mungkin untuk tahun depan tahun ajaran depan kalau boleh Pak
khusus untuk kelas 1 tolong dibuat kelas yang seperti ruangannya agak luas, kemudian cahayaannya bagus, kemudian dari segi fasilitasnya pun buku-bukunya bisa memadai untuk seluruh siswa gitu. Oh iya Itu iya. mungkin jadi karena kalau seperti alat-alat dan bahan belajar yang lain mungkin itu saya sediakan sendiri gitu Pak ya. Nah, paling itu sih kalau yang dari sekolah Iya. gitu. Ya betul, bagus sekali Bu dari percakapan kita pagi ini. Semoga ya kita bisa melaksanakan dan menjalankannya dengan baik. Nah, di eh, dari penjelasan dari Ibu, pemaparan dari Ibu dari tadi ya, ini tentunya kita dalam percakapan hari ini apa yang didapatkan dari percakapan hari ini? Solusi ya Pak ya, alhamdulillah tadi Bapak pun sudah mengingatkan saya mengenai mengatasi anak KPK tadi, kemudian saya juga sudah mendapatkan jaminan bantuan tadi dari Bapak ya, supaya nanti ke depan khususnya kan untuk kelas 1 sama memang dari awal gitu Pak ya, mendapatkan bukan fasilitas yang lebih kan Pak ya, untuk siswa yang kelas yang pun sama mendapatkan fasilitas yang sama. Itu sih Pak. Iya. Terus kapan Ibu kerjakan dalam pelaksanaan tersebut? Ya mulai dari sekarang sih Pak. Iya. Untuk yang tadi solusi awal, solusi sebelum apa untuk yang tadi melanjutkan pembelajaran yang pemberian tugas tambahannya, maksudnya ya mulai dari hari ini. Iya. Karena tadi juga saya sudah jadwalkan dengan orang tua juga, sudah dikomunikasikan bahwa mulai minggu ini beberapa anak akan ada yang pulang terlambat untuk diberikan tambahan belajar juga gitu sih Pak. Ya, terima kasih Bu atas pemaparannya dan keluhannya dalam permasalahan menghadapi siswa-siswi ada yang bermasalah gitu, salah satu siswa yang bermasalah. Baik, dalam percakapan coaching hari ini sudah dilaksanakan dengan menggunakan alur Tirta. Sangat menarik sekali dengan Ibu Fitri Sawitri dari SDN Sukasih ya. Ia mengajar kelas 1 dan kelas 2. Ini tadi sudah dipecahkan gitu ya, sudah dipecahkan solusinya bagaimana cara mengatasi gitu ya, mengatasi siswa yang bermasalah tersebut ya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.